Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan presensi dulu ya. Safira hadir, lalu ada Isma hadir. Mungkin hadir semua ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita pelajaran tentang akidah akhlak, materinya tentang akhlak terpuji. Di sini Ibu akan membahas ada 4. Yang pertama ada hikmah, yang kedua ada ifah, yang ketiga ada syaja'ah, yang keempat ada adalah. Yang pertama tentang hikmah. Mengenali hikmah kehidupan ya. Pengertiannya dulu. Hikmah secara bahasa itu artinya kebijaksanaan. Menurut Al-Marohi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa hikmah secara pengertian berarti perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Bentuk-bentuknya contohnya menempatkan perkataan yang bijak, dapat memberi nasihat kepada teman-temannya. Lalu ada menempatkan sikap tegas, memberikan hak setiap sesuatu. Yang kedua ada tentang ifah. Apa sih itu ifah? Ifah bentuk masdar dari afa, yaifu, dan ifah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Bentuk-bentuknya ada menjaga kesucian diri. Kesucian diri ini ada dari kesucian diri panca indera, jasad, lalu memakan harta orang lain dan lisan. Lalu ada menjaga kehormatan diri. Misalnya apa nih? Ada dalam cara berpakaian. Lalu dari harta, kita seorang muslim yang misal ada seorang muslim yang miskin, agar kita tidak menengadahkan tangan kita kepada orang yang lebih kaya. Lalu ada menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Lalu yang ketiga ada syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah berarti berani atau gagah. Syaja'ah sendiri adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Bentuk-bentuknya ada 2 nih. Yang pertama ada syaja'ah harbiyah, yang kedua ada syaja'ah nafsiyah. Yang harbiyah sendiri berarti keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian dalam medan tempur. Lalu kalau nafsiyah berarti berani menghadapi bahaya atau ujian dari Allah. Yang terakhir adalah sendiri, yaitu artinya adil atau tidak berat sebelah, seimbang gitu ya. Tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Lalu adil berarti menetapkan sesuatu kebenaran terhadap 2 masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Bentuk-bentuknya sendiri ada adil terhadap Allah, berarti kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua ada adil terhadap diri sendiri, berarti kita menempatkan diri kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak-hak yang kita harus dapatkan. Lalu yang ketiga ada adil terhadap orang lain, yakni memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. Lalu yang itu ya materi hari ini. Ibu mau kuis nih, siapa cepat dia dapat. Nanti kalau ada yang bisa jawab, Ibu kasih ini. Yang pertama, siapa yang tahu arti dari sikap ifah? Oke, Mbak Baiti, apa? Ifah itu masdar dari kata apa, yaitu ifah. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk jawaban dari Mbak Baiti. Ada yang mau lagi? Jawab ya. Arti dari hikmah siapa? Oke Mbak.
Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya dari paparan materi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama dan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materi pembelajaran pagi hari ini itu adalah tentang perilaku masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir atau menyebarkan agama Islam, masyarakat Arab itu sudah mempunyai banyak sikap, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Nah, kita akan membahasnya kali ini di pertemuan ini ya. Nah, untuk perilaku yang positif itu ada seperti berdagang, bersayur atau menanam sayur, bertani dan menghormati tamu. Lalu untuk yang perilaku yang negatif itu ada seperti menyembah berhala, berjudi, dan berfoya-foya. Terus perilaku yang negatif ini itu disebut dengan perilaku jahiliyah atau bisa disebut juga pada zaman itu zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah ini dalam bahasa Arab itu berarti bodoh. Kenapa masyarakat Arab yang sudah memiliki karakter atau perilaku yang bisa berdagang terus membuat syair itu disebut dengan zaman jahiliyah? Ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Disebut dengan zaman jahiliyah itu karena mereka sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan dari mereka itu masih menyembah berhala. Terus melakukan peperangan, minum-minuman keras, bahkan sampai ke perbudakan. Lalu kita kategorikan ini sebagai dua ya. Bapak akan membagi ke dalam dua kelompok nih, pas banget nih, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti tugasnya kelompok 1 dan kelompok 2 itu menjelaskan tentang perilaku Arab jahiliyah atau Arab sebelum masuknya Islam dari segi positif dan segi negatif. Oke.
nanti ditulis untuk tugas portofolio ya teman-teman. Terus kelompok 1 ini kan mengenai perilaku yang positif atau perilaku yang baik. Nah, nanti di situ dijelaskan bahwasanya kalau masyarakat ini, masyarakat Arab dulu itu memiliki perilaku yang positif atau maksudnya contohnya seperti berdagang. Nah, berdagang ini gimana perilaku berdagangnya itu seperti sikap jujur, terus intinya dijabarkan menurut pemahaman teman-teman semuanya ya. Begitu juga untuk kelompok yang 2 mengenai perilaku yang negatif atau perilaku yang buruk. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya, karena sepertinya teman-teman semua ini sudah paham ya. Nah, jangan lupa untuk tugasnya. Terus sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, yuk kita ingat-ingat lagi apa aja ya yang kita bahas di pertemuan kali ini mengenai jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Ada yang tahu nggak? Ya, Mas Rafif. Karena masyarakat Arab diberi akal tapi tidak dipakai. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Rafif. Nah, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak Uma sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Uma akan mengajak kalian untuk membaca basmalah bersama-sama. Yuk, bismillah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Uma akan mengabsen anak-anak Uma, barangkali ada yang gak masuk ya. Sekarang Uma bakal mengabsen seperti biasa. Kalau Uma panggil namanya, jangan lupa jawab, halo Uma. Siap semua? Siap, Ma. Oke, yang pertama ada Mas Restu. Halo, Ma. Oke, kemudian ada Mbak Baiti. Halo, Ma. Oke, ya, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Oke, tapi kenapa sih kalian pada lemes-lemes? Pada gamut ya? Apa samunya kurang? Belum makan? Oke, Uma bakal ngajak kalian buat tepuk senyum, tapi semuanya harus semangat. Siap semua? Siap, Ma. Oke, tepuknya kayak gini. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah tersenyum, tapi semuanya harus senyum. Siap semua? Siap. Pokoknya giginya harus kelihatan semua. Nggak apa-apa ada cabenya, nggak usah malu ya. Oke, yuk tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah tersenyum. Masya Allah, tabarakallah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Kemarin Uma ngasih tugas kalian untuk membaca, yaitu materi tentang bersuci dari
hadas dan najis. Pinter banget. Oke, Uma bakal nanya nih, kenapa sih tohara itu atau bersuci itu penting? Kenapa? Karena membersihkan. Nah, betul sekali. Kenapa tohara itu penting ya? Karena itu tuh bersuci. Ibaratnya nih, kalau misalnya kita mau ketemu orang yang kita sayang, itu kan kita pasti harus dandan, wangi, semprot parfum sana sini ya. Nah, itu ibarat kan kayak gitu. Jadi dalam ibadah bersuci itu termasuk syarat sahnya ibadah. Bersucinya itu tidak hanya dari diri saja, tetapi juga dari pakaian juga dan juga dari tempat. Oke, kemudian mau nanya nih, siapa yang tahu apa itu najis? Saya Bu. Oke, apa najis? Terlihat. Betul, najis itu perkara zahir atau perkara yang terlihat. Sedangkan hadas siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, apa? Tidak terlihat. Oke, jadi tuh hadas itu perkara yang tidak terlihat tetapi ada dalam jasad kita. Tidak dapat dilihat secara panca indera namun ada. Oke, Ibu bakal ngajak kalian untuk bermain studi kasus. Jadi kita bakal main detektifan ya teman-teman. Oke, Ibu bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, yang ini rada bisa nggak apa-apa ya. Kelompok 2 dan yang ini kelompok 3. Jadi permainannya, Ibu bakal menyebutkan studi kasusnya. Kemudian kelompok kalian berdiskusi bagaimana penyelesaian dari studi kasus tersebut. Apa dapat dipahami? Dapat. Oke, siap. Mau bagikan dulu kertasnya ya. Oke, sudah siap semua? Oke, Ibu bakal cek kelompok dulu dari tim Icikiwir. Itu kelompok yang mana? Kemudian dari tim Jangan Dek Ya. Terus dari tim Bukan Superman. Semangat semua ya. Oke, Uma bakal baca studi kasusnya. Jadi, suatu hari Turkiem itu adalah siswa kelas 7. Sebelum waktu duhur, ia bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Tetapi saat bermain sepak bola, tiba-tiba dia terpleset. Kemudian Turkiem bingung nih, aku harus gimana ya? Kan bentar lagi waktu duhur. Nah, apa yang harus Turkiem lakukan? Silakan berdiskusi. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, silakan berpendapat dari tim Icikiwir dulu. Kalau menurut tim Icikiwir, sholat saja karena tidak yakin bahwasannya ada najis atau enggak. Oke, dari tim Jangan Dek Ya. Kalau menurut kelompok Jangan Dek Ya, pulang saja ke rumah, sholat di rumah, dan nggak usah pergi ke sekolah lagi. Oke, dari tim Bukan Superman. Memastikan ada najis atau tidak, kemudian langsung sholat. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan buat kita semua. Oke, jawaban yang paling mendekati itu jawaban dari tim Bukan Superman. Tepuk tangan lagi. Oke, tim Bukan Superman mendapatkan jawabannya ya, tetapi kurang sedikit tepat ya, karena yang benar itu seharusnya itu memastikan terlebih dahulu apakah di bajunya itu ada najis atau tidak. Najis itu ada 3. Yang pertama najis muhafafaf, itu najis yang ringan. Contohnya itu air kencing bayi laki-laki. Nah, itu cara membersihkannya dengan dipercikan air. Kemudian yang kedua itu ada najis mutawasitoh, najis yang ringan seperti nanah, darah, kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Kemudian yang ketiga itu najis ladoh, itu najis yang besar. Nah, itu contohnya air liur anjing. Cara membersihkannya itu dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Oke, jadi dipastikan dulu apakah di bajunya itu ada najis atau tidak. Kemudian ia bersuci dari hadas. Hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu contohnya karena habis buang air, buang hajat. Nah, itu cara membersihkannya dengan cukup berwudu. Kalau hadas besar itu contohnya itu karena habis haid atau habis berhubungan badan, dan cara mensucikannya yaitu dengan mandi besar. Apakah dapat dipahami anak-anak rumah? Alhamdulillah. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Sekian yang bisa Uma sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini pada masuk semua apa enggak ya? Enggak, Bu. Siapa yang enggak masuk ya anak-anak? Fahmi. Kita doakan ya, semoga dia bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ya, sebelum Ibu mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu supaya dapat dilancarkan dan kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pada materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang cara meniti hidup dalam menghargai guru dan ilmu. Nah, guru merupakan salah satu sosok yang sangat mulia, yang dimana guru ditugaskan untuk memberikan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan para murid-muridnya. Nah, ilmu pengetahuan dikatakan sebagai aset atau harta yang sangat berharga, yang dimana sangat bermanfaat bagi kita sampai akhir hayatnya ya. Nah, karena ilmu merupakan salah satu cahaya kehidupan, yang dimana ketika kita tidak dibekali dengan sebuah ilmu, maka kita akan tersesat dalam jurang kebodohan. Nah, oleh karena itu, dari semua jasa yang telah diberikan kepada guru kepada kami, kepada kita harus menghargai, cara menghargai, menghormati, bahkan memuliakan guru tersebut, karena merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan kesuksesan kita ke depannya. Nah, ada hadis nih anak-anak yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Mbak Dia bisa minta tolong dibacakan? Siap Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu lastaghfiran li'alimi man fis samawati wa man fil ardi hatta lahiyat itani fil. Baik, terima kasih Mbak Dia. Nah, jadi hadis yang dibacakan oleh Mbak Dia yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan bahwa seorang ulama merupakan orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala sebuah ilmu pengetahuan untuk diberikan kepada manusia. Nah, dengan seorang ulama atau seorang guru menyebarkan ilmu kepada manusia, mereka itu didoakan oleh orang-orang atau makhluk hidup yang ada di langit, di bumi, bahkan malaikat yang telah mencatat amal kita juga ikut mendoakan karena telah menyebarkan kebaikan kepada manusia. Nah, guru juga merupakan sebuah atau seorang pewaris para nabi, yang dimana dengan melalui perantara guru, wahyu atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh nabi dapat disebarkan atau disalurkan kepada umat manusia. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru juga berada pada kedudukan setelah Nabi, yang dimana posisi tersebut, kedudukan tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan bahwa kita harus memiliki adab yang baik kepada seorang guru, yang diantaranya yang pertama yaitu ada berpikir matang dalam memilih guru. Nah, dimana kita harus memilih guru yang sekiranya nih guru udah mempunyai ilmunya belum sih? Jangan asal-asal untuk memilihnya. Nah, kemudian yang kedua, ada memilih guru yang kredibel, yang dimana kita harus memilih sanad dari guru tersebut itu jelas, ilmunya dari mana, gurunya dari mana, dan itu merupakan pertimbangan buat kita untuk memilih guru. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ada mematuhi perintah guru, yang dimana ketika kalian diberikan tugas atau PR, nah kalian harus mengerjakannya tepat waktu. Kemudian yang keempat, memandang guru dengan cara memuliakan. Misalnya kalian ketemu guru di jalan, kalian harus menyalami, kemudian harus
menyalami, kemudian harus menyapa dengan assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak, seperti itu ya anak-anak. Nah kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak melupakan jasa-jasa guru. Nah misalnya kalian ketika habis sholat, kalian harus mendoakan supaya guru tersebut tetap sehat selalu, panjang umur dan lain sebagainya. Nah sampai di sini bisa dipahami? Bisa ibu. Baik, karena ibu rasa kalian sudah paham, di sini ibu akan memberikan sedikit penilaian atau evaluasi buat kalian. Nah di sini terdapat lembar soal yang harus kalian jawab. Ibu berikan soalnya dulu ya. Nah, di situ ada beberapa soal, kalian harus mengisi, namun untuk dikumpulkan setelah pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, jadi kalian harus tahu cara menghargai, cara menghormati, bahkan cara memuliakan guru kalian karena dengan yang telah diberikan ilmu kepada kalian, kalian harus tahu cara menghormati dan menghargainya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk diakhirinya, Ibu akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Ibu mau absen dulu ya. Arvelia? Hadir. Baiti? Hadir, Ibu. Alhamdulillah pada hadir semua ya. Nah, kali ini kita mau belajar apa ya? Ada yang udah tahu nggak? Jadi kali ini kita akan belajar mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini ada yang tahu nggak Khulafaur Rasyidin itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke, jadi Ibu akan jelasin ya. Jadi yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin pengganti Nabi setelah wafat. Nah, siapa aja sih para pemimpin pengganti Nabi? Nah, yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Terus yang ketiga itu ada Ali. Yang ketiga itu ada Utsman bin Affan. Dan yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kita akan membahas ya satu-satu. Untuk yang pertama itu strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di mana pas itu Abu Bakar itu kan pemimpin pengganti Nabi yang pertama ya. Nah, di situ strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu pada zaman Nabi wafat itu banyak sekali orang murtad. Terus orang yang enggan membayar zakat karena mereka beranggapan bahwa ya kalau setelah Nabi wafat ya zakat berarti udah tidak ada, soalnya Nabi kan udah wafat seperti itu. Terus yang kedua itu ada Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu strategi dakwah yang dilakukan itu ada seperti membuat undang-undang, peraturan seperti itu ya, aturan. Lalu ada membentuk departemen, itu seperti ada polisi. Nah, di mana di situ itu kayak polisi itu kan untuk menertibkan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan ini strategi dakwahnya itu ada pembukuan Al-Quran. Oh ya, jadi pas di zaman Abu Bakar As-Siddiq tadi kan Al-Quran itu sudah dikumpulkan ya, tapi belum dibukukan.
Lalu pas zamannya Utsman bin Affan itu Al-Quran sudah kayak sempurna seperti itu, maksudnya udah dibukukan. Terus yang selanjutnya itu pada zaman Ali bin Abi Thalib, dan ini Ali itu menduduki khalifah yang keempat dan terakhir seperti itu. Di zaman Ali itu banyak terjadi suatu seperti hiruk pikuk seperti itu. Nah di sini tuh suasananya itu lagi banyak sekali gejolak. Nah di mana di zaman Ali ini ada 2 perang ya. Yang pertama itu ada perang Jamal, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dan juga siapa? Ada yang tahu sama siapa? Sama Aisyah. Dan yang kedua itu ada perang Siffin, yaitu perangnya Ali dengan Muawiyah bin Muawiyah. Nah, sekarang Ibu mau ngasih soal nih buat kalian. Jadi Ibu punya games. Jadi gamenya itu adalah cari pasangan. Jadi di sini tuh kartu ini berisikan soal dan jawaban. Nah, sekarang Ibu mau bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk kalian berdiskusi. Waktu mulai, waktu selesai. Ya, sekarang coba dari kelompok 1 dibacakan soal dan jawabannya. Baik, untuk soalnya substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar. Jawabannya itu pengumpulan Al-Quran, pembentukan Baitul Mal, melakukan perluasan wilayah, menghadapi gerakan Nabi palsu, memerangi orang-orang murtad. Gimana teman-teman, betul? Betul. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Yeay. Yuk, selanjutnya dari kelompok 2, perwakilan. Apa gejolak yang dialami pada masa pemerintahan Utsman bin Affan? Jawabannya, kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Kemudian yang kedua, tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Gimana kelompok 1? Betul enggak? Betul. Yeay. Nah, itu tadi ya anak-anak, kita belajar mengenai Khulafaur Rasyidin. Terus juga kita udah mencocokkan pasangan kartu ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan ya. Kalian bisa mengulas kembali pelajaran ini ya di rumah, kalian dibuka kembali bukunya. Terus untuk pertemuan besok kita akan membahas mengenai masih Khulafaur Rasyidin ya teman anak-anak. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya karena waktunya sudah hampir habis. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa. Ya, selanjutnya Ibu mau absen ya hari ini. Masuk semua atau ada yang nggak masuk? Masuk semua. Oke, ya hari ini kita akan belajar materi dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang periode dakwah Nabi Muhammad. Sekarang kita masih melanjutkan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok sebelum Ibu mau menjelaskan materi. Jadi ini kelompok yang pertama dan ini yang kelompok kedua. Nanti
nanti tugas kalian yaitu mencari informasi tentang periode dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, nanti perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Oke, waktu selesai. Apakah udah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kelompok pertama ada yang mau maju siapa? Saya Bu. Oke, silakan bacakan. Dakwah periode Mekah. Yang satu menginjak usia yang ke-40 tahun Nabi Muhammad SAW lebih sering bertahanus di Gua Hiro. Beliau merenungi kerusakan moral yang terjadi di masyarakat Mekah pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau pun segera melakukan dakwah menyampaikan kebenaran. Ya, betul. Untuk kelompok yang kedua? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Betty. Yang kedua itu ada strategi dakwah Nabi. Yang pertama, Nabi menggunakan pendekatan yang bijaksana dalam menyebarkan agama Islam, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Yang kedua, mengutamakan akhlak mulia, kesabaran dan kejujuran dalam berinteraksi dengan masyarakat Mekah. Oke, nah jadi dakwah pada masa awal Nabi itu ketika Nabi berusia yang ke-40 tahun, Nabi mendapat wahyu dari Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi. Jadi wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah Nabi di Mekah itu selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya yaitu untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Orang yang pertama kali menerima ajakan Islam yaitu istrinya, yaitu Siti Khadijah. Dan yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, dan Abu Bakar, sahabatnya. Dan yang terakhir pembantunya, yaitu Zaid bin Harisah. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah agar berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana wahyu Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 94, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fasta'bima tu'maru fa'arid 'anil musyrikin, yaitu maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi surat tersebut ini menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad yaitu bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. Nah, setelah turun wahyu itu beliau berdakwah secara terbuka. Jadi Nabi mengumpulkan warga kota Makkah di Bukit Sofa. Mereka dengan sukarela datang ke bukit tersebut karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati di kalangan mereka. Abu Lahab juga hadir memenuhi undangan Nabi Muhammad. Setelah orang-orang berkumpul di Bukit Sofa, Nabi Muhammad mulai membuka dialog dengan mereka. Beliau bertanya kepada warga kota Makkah, bagaimana pendapat kalian jika aku beritahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari dalam gunung ini lalu menerjang kalian? Apakah kalian percaya? Kemudian semua yang hadir menjawab, ya kami percaya, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, ketahuilah sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk memberi peringatan sebagaimana kalian akan adanya siksa Allah yang sangat keras. Jadi itu adalah cerita singkat dari dakwah periode Nabi di kota Mekah. Nah, selanjutnya ibu punya tugas untuk kalian untuk minggu depan. Kalian menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. Lah nanti kalian maju satu-satu. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Karena itu selanjutnya ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini hadir semua kan ya? Hadir. Oke. Kabarnya bagaimana? Baik? Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat penting di kehidupan bermasyarakat, yaitu adalah apa yo? Ada yang tahu? Belum tahu kan ya? Nah, karena belum tahu, Bapak mau cerita sedikit. Ada anak namanya Anton. Nah, Anton ini mempunyai sahabat bernama Dwi. Nah, suatu saat mereka berdua itu bermain bersama. Nah, setelah itu saat di pertengahan permainan, Dwi itu melakukan kecurangan terhadap Anton. Nah, karena Anton tidak terima, Anton itu berselisih dengan Dwi dan bertengkar. Kalau Mbak Dia ini menjadi Dwi, apa yang akan Mbak Dia lakukan? Kan yang dicurangi, yang mencurangi. Kalau Ya sedih. Dicurangi. Kalau Mbak Nurul bagaimana? Maaf berarti damai ya? Ya. Nah, karena damai, hari ini kita akan belajar dengan materi sulhu atau perdamaian. Sulhu menurut bahasa itu adalah perdamaian, dan kalau menurut istilah itu sulhu adalah perdamaian antara dua pihak yang berselisih atau bertengkar. Hukum sulhu itu wajib sesuai ketentuan Allah. Pada firman-Nya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, sulhu ini juga mempunyai rukun seperti seperti fikih-fikih lainnya, yaitu sepakat kalau kedua pihak itu berdamai, dan yang kedua itu tidak ada paksaan. Jadi misalkan kalau minta maaf atau berdamai masa ada paksaan, itu berarti tidak bisa disebut sebagai perdamaian. Dan yang ketiga itu ada didamaikan dengan sesuai prinsip Islam, berarti harus ada rukunnya, harus ada syaratnya. Dan yang keempat itu dapat menghadirkan pihak ketiga jika memungkinkan. Berarti kalau bisa diselesaikan dengan dua orang atau dua pihak yang bersisi itu saja, itu baik. Tapi kalau tidak bisa didatangkan pihak ketiga atau pihak tengah ya. Terus macam-macam sulhu. Dari cerita Dwi dan Anton itu, menurut Mas Wildan, itu perdamaian muslim atau non muslim? Muslim ya, karena Anton dan Dwi itu adalah seorang muslim. Dan nah, karena ada perdamaian antara muslim, dan pasti juga ada perdamaian antara muslim dan non muslim. Kan banyak tuh kejadian yang umat Islam bertengkar dengan umat Kristen karena masalah rumah ibadah ya. Dan yang ketiga itu ada perdamaian imam dan pemberontak yang tidak mau
patuh kepada imam. Banyak sekali kan kejadian yang banyak kejadian yang bawahannya itu tidak menuruti atau tidak patuh pada ketuanya atau pada kepalanya ya, atau pemimpinnya. Dan yang terakhir ada perdamaian suami dan istri. Jadi karena sudah materi, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Bapak akan membagikan kertas. Jadi tugasnya itu kalian dari materi perdamaian ini, apa sih hikmah dari sulhu atau perdamaian? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Di HP aja ya, di HP. Ya, jadi hikmahnya aja ya. Nanti dibacakan perwakilan aja per kelompoknya. 2 menit cukup? Cukup. Oke, silakan mengerjakan. Sudah selesai? Sudah. Tolong dibacakan Mbak Nurul. Hikmah dari sulhu yaitu dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Ya, cukup. Dan kemudian Mas Wildan, dibaca satu saja. Hikmahnya ya Pak? Iya, hikmahnya aja. Nanti nunggu ya. Masih belum nemu ya Mas? Kalau belum nemu, Belum Pak. kita ke Mbak. Dapat meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia, Pak. Oke, betul. Nah, udah ketemu belum Mas? Masa belum ketemu sih? Aduh. Iya, udah Pak. Yang ini tuh udah ketemu loh. Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan perselisihan di antara sesama. Ya, betul sekali. Karena sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana anak-anak? Pada udah sarapan semua? Belum. Kenapa belum? Puasa. Oke. Jadi berkaitan pada pembelajaran hari ini, kita kan tahu Al-Qur'an itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Benar apa enggak? Ya. Jadi untuk mempelajari Al-Qur'an, kita juga harus tahu yang namanya ilmu Al-Qur'an. Salah satu ilmu Al-Qur'an yaitu ilmu tajwid. Jadi pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari tata cara dalam membaca Al-Qur'an. Ini spidolnya enggak ada? Oh,
Oke. Materi yang pertama yaitu tentang nun sukun atau tanwin ya. Nun sukun atau tanwin. Jadi dalam nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 4 hukum. Satu, ada idhar. Ada idhar. Yang kedua ada idgham. Yang ketiga ada iqlab. Dan yang keempat ada ikhfa. Oke. Untuk memperdalam materinya, nanti Bapak kasih permainan. Yang itu permainannya namanya permainan tebak kartu. Nanti Bapak bagi 4 kelompok yang mendapatkan setiap kelompok nanti menjawab sesuai dengan kartu yang Bapak acak ya. Ini Bapak acak dulu supaya adil. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Setiap kartu itu memiliki nomor dan nanti majunya sesuai nomor, bukan sesuai dengan kelompok. Paham? Paham. Baik, Bapak tunggu. Oke. Yang dapat nomor 1 silakan maju. Nomor 1 ada nomornya kan? Iya, nomor 1 dulu. Maju. Dijelaskan nanti contohnya ditulis ya Mbak. Ini kartu. Jadi yang pertama itu ada hukum idhar. Hukum idhar ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf a, ha, kho, ain, goin sama ha. Contohnya itu Di sampingnya. Ya. Oke, terima kasih. Untuk kartu nomor 2. Hukum bacaan idgham apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu, lam, ro. Untuk contohnya Imarqodina. Oke, terima kasih. Selanjutnya? Untuk selanjutnya yaitu hukum iqlab. Penjelasannya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Untuk contohnya yaitu mim, bang, di. Baik. Terakhir? Ada hukum ikhfa. Jadi apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Contohnya mim qablik. Oke. Baik. Jadi begitu ya, teman-teman. Jadi ada 4 hukum. Yang pertama ada hukum idhar, idgham, dan iqlab. Terus ikhfa. Jadi contoh-contohnya itu ada nun bertemu alif, bertemu mim, nun bertemu ba, dan nun bertemu dengan qaf. Jadi sesuai dengan pelajaran ya, manusia hebat itu akan selalu sukses dalam artian
orang yang hebat adalah orang yang pernah dihujat. Jadi jangan malu ketika kalian itu maju untuk menerangkan ataupun menjawab suatu soal. Karena apa? Karena kalau kita salah itu kita mendapatkan hikmah bahwasanya kita harus belajar lebih giat. Untuk itu jangan malu ketika kita maju, jangan malu ketika kita dihujat, karena orang hebat berasal dari orang yang tahu dihujat. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan kasih tugas untuk membuat suatu materi yang mana materi tersebut mengandung hukum mim sukun ya, mim sukun. Nanti kalian buat materi tentang mim sukun dan besok Bapak akan acak siapa yang akan maju. Ingat, jangan takut salah. Orang hebat tercipta dari orang yang pernah dihujat, pernah salah. Paham? Paham. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita selalu bersyukur dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kurang semangat sih, sekali lagi yang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa menyiapkan berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Pak Guru absen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang berangkat? Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Nah gini, kalau masuk semua kan jadi komplit ya pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan meneruskan materi tentang pemulasaran jenazah ya. Di sini ada yang tahu pemulasaran jenazah itu apa? Belum? Oke. Kemarin sudah kita bahas loh. Pemulasaran jenazah itu kita adalah merawat jenazah ya. Yang pertama yaitu ada memandikan ya. Yang kedua ada dan yang ketiga ada menyolati jenazah. Baik, untuk itu kemarin kita sudah belajar tentang mengkafani, memandikan. Sekarang kita belajar tentang menyolati jenazah. Baik, di sini ada yang sudah pernah menyolati jenazah atau belum? Yang perempuan? Belum? Yang laki-laki? Sudah ya. Gimana Mas tata cara sholatnya? Yang pertama apa? Yang pertama itu niat. Niat. Kemudian? Terus kedua takbir pertama. Iya. Bacanya? Bacaannya Al-Fatihah. Ya. Terus takbir kedua? Takbir kedua itu selawat Nabi. Selawat Nabi. Yang ketiga? Yang ketiga itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus yang keempat? Yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa firlana balahu. Oke, pintar. Baik, nah itu tadi ada tata cara untuk sholat jenazah ya laki-laki. Jadi untuk pertama yaitu niat. Untuk mayit laki-laki berarti pakainya belakangnya hu ya. Berarti kalau niatnya berarti usolli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat yang mayit laki. Jadi kalau yang perempuan sholli ala hadal mayitati hadhil mayitati arba'at
fardhu kifayati makmum lillahi ta'ala. Oke. Itu untuk niatnya. Yang pertama yaitu takbir pertama Allahu Akbar, setelah itu Al-Fatihah bacanya. Setelah Al-Fatihah takbir kedua yaitu sholawat Nabi. Ada yang sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada yang sampai selesai ya. Terus yang ketiga yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan, nah, untuk yang takbir keempat yaitu doa untuk mayit Allahumma la tahrim. Untuk yang laki-laki hu, yang perempuan ha ajrohu atau ajroha wala taftina ba'dahu atau taftina ba'daha waghfir lana walahu atau walaha. Baik, untuk itu coba yang mau maju untuk mempraktekkan, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, jom. Oke, silakan Mas Rafif. Yuk, satu lagi. Oke, silakan Mbak. Kita coba ya praktekkan. Untuk yang laki-laki akan dipraktekkan oleh Mas Rafif. Ayo coba Mas Rafif praktekkan. Posisinya dong. Oke. Arba'ah fardhu kifayati Allah Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna fadlahu wa'fir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pintar, tepuk tangan untuk Mas Rafif. Ya, selanjutnya Mbak siapa? Alfelia. Mbak Alfelia. Ya, silakan Mbak Alfe. Sholli ala Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma firlah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Alfe. Nah, pintar-pintar semuanya. Tadi Mas Rafif bayangin di depannya ada mayit ya? Iya. Oke, baik. Untuk itu tujuan kita harus bisa menghafal atau kita bisa melaksanakan pemulasaran jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyolati adalah agar kita nanti bisa membantu masyarakat. Dan selain itu kita untuk sadarkan diri kita bahwasanya setiap manusia itu akan mengalami kematian. Nah, kalau kita tidak bisa belajar, tidak mau ikut serta dalam kegiatan tersebut, nah nanti impact-nya lagi kepada kita. Kalau kita mau melaksanakan untuk orang lain, maka orang lain pun juga akan mau melaksanakan untuk kita. Nah, nantinya kita juga akan dimandikan, dikafani dan disolati. Mungkin itu aja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Tapi absen kali ini berbeda. Ketika Ibu menyebutkan namanya, kalian menjawabnya bukan dengan hadir, tapi dengan menyebutkan nama media sosial. Contohnya Ibu memanggil Baiti, berarti jawabnya Instagram gitu. Paham? Oke, Ibu mulai ya. Yang pertama ada Safira. Oke, selanjutnya Zaza. Oke. Ibu rasa sudah hadir semua ya? Hadir. Kemarin kita sudah membahas mengenai keimanan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adab menggunakan media sosial. Nah, zaman sekarang ini pasti sudah nggak asing kan dengan yang namanya media sosial. Bahkan anak kecil pun, adik-adik kalian itu pasti sudah pada bisa bermain media sosial? Bisa. Sebenarnya media sosial ini sangat membantu, membuat kehidupan kita lebih fleksibel. Kita bisa belajar menggunakan media sosial, kita bisa berbelanja, kita bisa berbisnis menggunakan media sosial. Bahkan lebih enaknya nih, ketika kita mempunyai sanak saudara yang jauh, kita itu bisa berkomunikasi dengan lancar dengan menggunakan media sosial. Tapi ketika kita menggunakan media sosial dengan tidak benar, itu bisa menjadi bumerang tersendiri bagi kita. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan mencari tahu apa sih itu adab menggunakan media sosial, apa sih adab menggunakan media sosial, apa saja gitu, apa sih pentingnya menggunakan adab itu. Siap semua? Siap. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau berhitung dulu dari sebelah sini, dari 1 sampai seterusnya ya, mulai dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, sudah? Selanjutnya nih, setelah kalian berhitung, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada tim ganjil dan tim genap. Nah, untuk tim ganjil dan tim genap itu pertanyaannya berbeda. Oke, paham? Kita mulai dari tim ganjil. Untuk tim ganjil dari 1, 3 dan seterusnya, itu Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertama, tolong kalian analisis apa sih yang dimaksud dengan adab menggunakan media sosial. Paham? Paham. Oke, selanjutnya yang tim yang genap. Untuk tim yang genap itu Ibu meminta kalian untuk mencari jawaban apa sih pentingnya adab menggunakan media sosial tersebut? Sudah? Paham? Silahkan kalian menggunakan HP kalian. Pada bawa HP enggak? Bawa. Oke, kalian bisa menggunakan HP kalian untuk mencari jawaban dari soal yang sudah Ibu berikan. Jadi kalian menjawabnya individu ya, tidak bisa bekerja kelompok. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah selesai? Setelah kalian menjawab secara individu nih, sudah dapat jawabannya belum? Sudah. Nah, Ibu mau minta nomor urut 1 bergabung dengan nomor urut 2, nomor urut 2 bergabung dengan nomor urut salah deh. Nomor urut 1 bergabung dengan nomor urut 2, nomor urut 3 dengan nomor urut 4 dan seterusnya ya. Jadi kalian mempunyai pasangan masing-masing. Nah, silahkan berpasangan ya. Sudah menemukan pasangan masing-masing? Oke. Untuk nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dan seterusnya, kalian bisa bertukar jawaban. Kan jawaban kalian pasti berbeda nih. Yang satu membahas tentang pengertian adab menggunakan media sosial, yang satu tentang pentingnya menggunakan media sosial. Nah, sekarang kalian bisa mendiskusikan jawaban kalian. Kalian bisa menggabungkan jawaban kalian masing-masing ya. Silahkan Ibu beri waktu. Sudah selesai semua? Sudah. Pintar. Sekarang Ibu mau minta perwakilan dari setiap pasangan
untuk membacakan hasil diskusinya. Yang pertama, Ibu mau minta dari pasangan sebelah sini. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Coba bisa dibacakan? Bisa, Ibu. Adab dalam menggunakan media sosial adalah perilaku yang harus dikedepankan ketika melakukan kegiatan bermedia sosial. Perilaku ini meliputi menggunakan bahasa yang baik tanpa menyinggung, kemudian bersikap bijak dalam menggunakan medsos. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya Ibu mau dari kelompoknya Rafif. Bisa dibacakan? Adab dalam menggunakan media sosial sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada pengguna media sosial lainnya dan sebagai panduan bagi para pengguna dalam berinteraksi. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya dari penjelasan teman-teman masing-masing. Bagaimana, sudah paham? Untuk tugas rumahnya, Ibu mau minta kalian untuk membuat sebuah postingan, terserah mau di Instagram bisa, di TikTok bisa, dimanapun, intinya platform media sosial. Oke. Tapi postingan ini harus sesuai dengan apa yang kita pelajari. Bagaimana postingan yang bagus, bagaimana postingan yang menggunakan adab yang baik. Nah, nanti postingan itu ketika kalian sudah posting, itu nanti linknya kalian salin, kalian jadikan dalam satu drive. Paham? Untuk ketua kelas nanti ketika sudah di list semua bisa dikirimkan ke Ibu ya. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu rasa cukup ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, untuk sekarang kita absensi terlebih dahulu ya. Nah, bagi ketua kelas nanti catat yang tidak hadir ya, alasannya kenapa, oke? Makasih Mas Rapid. Nah, jadi kan anak-anak, kemarin kita itu telah membahas mengenai metode atau strategi dakwah para wali songo. Nah, khususnya di Indonesia. Nah, jadi sebagai ulasan biar kalian itu lebih memahami dari materi yang sebelumnya, nah maka Ibu di sini mempunyai media pembelajaran. Ibu namai ini sebagai kartu cerdas. Nah, coba Mas Rapip bisa berdiri, bisa bantu Ibu. Oke. Nah, ini bisa pegang kayak gini aja. Nah, ini ada wali songo dan metode dakwahnya. Kan kemarin kita telah mengulas ya tentang media tentang metode atau strategi dakwah para wali songo. Nah, sekarang Ibu minta kalian satu persatu maju. Nanti ini Ibu mempunyai beberapa kartu, nanti kalian susun. Kemudian cocokkan dengan sunan-sunan yang ada di depan. Oke, paham? Paham. Nah, dari pojok kanan apa kiri ya? Kanan. Oh, kanan. Kanan apa kiri? Kanan. Oh ya, coba maju Mas. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya maju Mbak Syafira.
kasih. Lanjut. Sebelah sana. Bonang. Iya, pinter. Lanjut. Ya, betul. Lanjut. Oke. Lanjut. Udah dalam di sini. Terakhir. Di tengah. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Rafif. Nah, ini ya. Jadi kemarin kan kita telah membahas strategi-strategi dari para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, kalian udah betul ya menjawab semuanya ini. Bisa dilihat. Gimana? Udah pada paham semuanya? Nah, jadi para wali songo itu menyebarkan agama Islam di Indonesia itu melalui berbagai metode. Salah satunya perkawinan, kemudian pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan kita mempelajari dari strategi para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia itu, salah satunya itu mereka itu perjuangannya sangat begitu besar dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian tidak lupa mereka juga sangat toleransinya itu tinggi kepada sesama manusia, khususnya yang berbeda agama. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini itu dicukupkan sekian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu mau meminta kalian terbagi ke dalam 2 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 atau 6 orang. Nah, kalian Ibu suruh bikin film pendek. Nah, film pendeknya itu dengan judul Metode Dakwah para wali songo sebentar. Nah, wali songo dan metode dakwahnya. Jangan lupa ya bikin sesuai yang Ibu kasihkan. Besok pada minggu selanjutnya kalian bisa diupload ke sana. Nanti Ibu akan cek lihat satu-satu. Mungkin cukupkan ya Ibu sekian. Gimana? Udah pada paham ya untuk tugasnya? Oke, untuk sekarang Ibu akhiri pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah
Oke, baik. Ibu presensi dulu ya. Safira, Baiti. Oke, karena hadir semua, apakah kalian siap mengawali pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Oke, kalau sudah siap semua, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hari kiamat. Siapa yang udah tahu hari kiamat itu termasuk rukun iman keberapa? Kelima, Bu. Iya, betul, kelima. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Nah, di sini Ibu punya gambar, ada gambar gunung meletus dan kebakaran. Kira-kira kalian kalau melihat kejadian bencana alam seperti ini, apa yang kalian rasakan ya? Takut. Iya, takut, terus sedih. Lah, iya, nangis, boleh. Lah, di sini kalian tahu nggak kalau suatu saat nanti alam semesta ini bakal hancur? Lah, hari itu, hari kehancuran alam semesta ini disebut hari kiamat. Iya, betul, hari kiamat. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan dalil dari hari kiamat itu terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia di hari itu akan berhamburan seperti laron-laron yang berterbangan. Kira-kira serem apa enggak ya hari kiamat? Iya, serem banget. Lah, terus gimana cara kita meyakini dengan adanya hari kiamat? Selalu bertaubat, terus selalu mengingat kematian. Lah, terus sekarang siapa yang udah tahu arti iman kepada hari kiamat itu apa? Udah tahu apa belum? Iya, belum. Kalau belum, Ibu kasih tahu ya. Beriman kepada hari kiamat adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Walaupun kita belum tahu kapan waktunya, tapi kita harus percaya karena hari kiamat tadi termasuk rukun iman kelima. Sekarang Ibu akan menjelaskan bahwa ada dua jenis kiamat, yaitu pertama kiamat sughro atau kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat sughro itu artinya berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk, jadi bukan semuanya. Nah, contoh dari kiamat sughro itu meninggalnya orang, terus bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, itu termasuk contoh dari kiamat sughro. Nah, yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah berakhirnya seluruh alam semesta dengan isinya, ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat kecil dan yang kedua kiamat besar. Siapa yang bisa menyebutkan contoh tanda kiamat kecil? Belum ada ya? Iya. Munculnya berbagai fitnah. Iya, betul, munculnya berbagai fitnah. Lah, contoh lain itu banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan perbuatan riba di mana-mana. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar itu tandanya terbitnya matahari dari sebelah barat, terus turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nah, di sini Ibu punya game. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang ini kelompok ganjil dan yang ini kelompok genap. Nah, Ibu akan minta satu orang untuk maju ke depan dan menjawab perwakilan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Silakan Mbak Safira dari kelompok ganjil. Dibacakan yang keras, Mbak. Kiamat kubro artinya kiamat kubro itu yang ini, Bu. Kiamat kubro artinya kiamat besar, betul apa salah? Betul. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Safira. Terus silakan Mas Rafif maju menjawab soal yang genap. Dibacakan, Mas.
banyak bermunculan nabi palsu adalah tanda dari kiamat kecil. Tanda dari kiamat kecil, betul? Betul. Oke, Ibu minta satu orang lagi, Mbak Dia. Soal yang ganjil, Mbak. Sebutkan pengertian kiamat kubro. Hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Betul? Iya, betul. Satu lagi, Mas siapa? Jawab soal yang genap. Ya, boleh. Dibacakan. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Iya, kiamat sughra artinya kiamat kecil. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kita mempelajari tentang apa? Iya, tentang hari kiamat. Hari kiamat itu tadi ada apa? Ada iya, kiamat kecil dan kiamat iya, kubra. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan tadi kalau orang meninggal itu termasuk tanda kiamat kecil apa tanda kiamat besar ya? Iya, betul. Kalau terbitnya matahari dari sebelah barat, Kiamat besar. iya, kiamat besar. Oke, karena semuanya sudah bisa menjawab, Ibu rasa kalian sudah paham tentang pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran besok, Ibu minta kalian merangkum halaman 127 dan 128, kemudian kalian akan Ibu cek hasilnya di pertemuan selanjutnya. Oke, jika sudah paham semua, Ibu rasa kita bisa akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.